Tikam Samurai 1. Dalam Kemelut Revolusi. Episode 33. Tertembak. Jeep itu makin mendekat. Dan seperti sudah diatur ketika tiba di dekat kedai di mana mereka minum air kelapa muda, Jeep itu makin mendekat. Si bungsu dan kedua temannya segera mengenali dua di antara tentara KNIL itu adalah yang memeriksa mereka tadi. Dua orang lagi adalah serdadu KL Belanda asli. Jeep ini nampaknya memang jeep patroli. Sebab di bahagian belakangnya, tegak sebuah mitraliur ukuran 12,7 dengan moncong menghadap ke depan. Kedua serdadu KNIL itu melompat turun. Dengan sikap seperti ada peperangan dia mengacungkan bedilnya ke arah pondok. Dengan matanya yang merah kedua mereka menatap isi pondok. Kemudian menyapu keadaan di sekitarnya dengan tatapan menyelidik. Dua orang tentara Belanda asli yang tadi masih duduk di bahagian depan lalu menyusul turun. Salah seorang tentara KNIL memerintahkan kedua perempuan yang ada di atas jeep itu untuk turun. Dengan kepala menunduk karena malu, yang gadis lalu turun. Si bungsu melihat betapa mata gadis itu basah. Demikian pula ibunya yang tua. Dan setiap lelaki yang ada di pondok itu dapat menduga bahwa gadis itu telah dinodai Belanda. Turun di sini, dan awas kalau lain kali tidak memberikan keterangan yang benar. KNIL itu berkata dengan suara yang dibesar-besarkan. Semua yang ada di pondok hanya menatap dengan diam. Tak seorang pun yang bicara. Tentara Belanda yang tadi memegang setir dan berpangkat sergean melangkah mendekati kedai. Masuk dan berdiri dekat si bungsu. Apakah kalian ada mendengar para ekstremis lewat di sini? Dia bertanya dengan suara yang dibuat agak ramah. Ada. Salah seorang di antara yang hadir dalam kedai itu menjawab pasti. Isi kedai itu hanya 7 orang. 3 di antaranya adalah si bungsu dan teman-temannya. Yang satu pemilik kedai. 2 lagi adalah penduduk. Dan kedua penduduk ini memang benar-benar pejuang bawah tanah. Hanya saja tak seorang pun mengetahui bahwa mereka pejuang. Termasuk pemilik kedai itu. Kini terdengar bahwa ada orang yang menjawab bahwa ada ekstremis atau pemberontak Indonesia lewat dekat situ. Kedua pejuang ini jadi tegang. Semua mereka menatap pada orang yang menjawab pertanyaan serdadu KL itu. Dan orang yang menjawab itu adalah si bungsu. Semua mereka jadi heran, sebab anak muda ini tak pernah mereka kenal sebelumnya. Dan kedua teman si bungsu, anggota-anggota Fisabilillah itu juga merasa kaget mendengar jawaban si bungsu. Bila mereka lewat, dan apakah Anda kenal di mana markasnya? Tentara Belanda itu mendesak. Ya, saya kenal semuanya. Mereka ini justru tengah menyusun suatu rencana penyerangan ke Simpang 3. Mereka. Si bungsu berhenti bicara. Matanya memandang kepada para lelaki yang ada dalam lepau itu. Yang juga tengah menatapnya dengan mata tak berkedip. Si bungsu tegak. Ikut saya akan sampaikan di mana mereka. Katanya sambil melangkah keluar. Sergean itu segera jadi maklum, bahwa lelaki ini pastilah tak mau laporannya didengar oleh orang dalam kedai tersebut. Karenanya dia lalu menurut. Si bungsu berhenti, kemudian menoleh pada kedua temannya tadi. Memberi isyarat dengan mata, lalu berkata, "Hei, mari kita tunjukkan saja tempat pejuang-pejuang itu." Kedua temannya anggota Fisabilillah itu jadi maklum. Dan kedua mereka memberi isyarat pula pada 2 orang pejuang dari Marpuyan itu dengan isyarat mata. Sergean itu menuruti langkah si bungsu dari belakang. Namun gerakan si bungsu berikutnya tak terikutkan oleh tentara Belanda itu. Sambil tetap berjalan perlahan, si bungsu menghunus samurainya.
Dan begitu ia berbalik, samurainya membabat perut tentara KL itu. Tentara itu mengeluh. Perutnya belah dua. Keluhannya terdengar oleh ketiga temannya yang lain. Mereka menoleh, dan melihat temannya rubuh dengan perut berlumuran darah. Ketiganya mengangkat bedil. Namun saat itu pula ketiga pejuang yang lain menghambur. Ketiga bedil tentara Belanda itu tak dapat meletus. Sebab tiba-tiba saja 3 pisau telah menancap di punggung mereka. Bedil mereka terlepas dan berusaha untuk memegang punggung yang tertikam dan sakitnya bukan main itu. Namun beberapa tikaman lagi, ketiga Belanda itu matilah sudah. Kejadian itu teramat cepatnya. Sejak jeep berloreng-loreng itu berhenti, sampai dengan matinya keempat Belanda itu, tak sampai 2 menit. Bahkan kedua perempuan yang mereka turunkan itu, masih belum meninggalkan jeep tersebut. Dan kini-kini mereka tertegun. Belanda itu sudah mati. Tapi apa yang akan diperbuat selanjutnya? Mereka jadi pucat sendiri. Pemilik kedai wajahnya pucat bukan main. Mereka memang benci pada Belanda. Tapi ketakutan setelah pembunuhan ini juga besar. Mereka takut pada pembalasan Belanda. Naikkan mereka ke atas jeep. Si bungsu berkata sambil memandang ke arah simpang 3. Dari jauh kelihatan debu mengepul. Yang datang itu pastilah sebuah mobil. Hanya tak diketahui apakah kendaraan itu kendaraan militer atau kendaraan sipil. Namun kendaraan apapun yang datang itu, apakah militer atau sipil, keduanya sama-sama berbahaya bagi mereka. Bila kejadian ini diketahui Belanda, maka pembalasan yang mengerikan akan menimpa penduduk Marpuyan. Itu power tentara Belanda. Suman yang anggota Fisabilillah, yang datang bersama si bungsu dari Pekanbaru berkata. Mereka bergegas menaikkan mayat-mayat itu ke atas jeep. Menggulingkan di bak belakang. Suara power yang merupakan sejenis truk perang itu makin menakutkan. Siapa yang menyetir mobil? Tanya si bungsu. Kedua temannya yang dari Pekanbaru menggeleng. Marif, kau saja. Pemilik kedai bicara pada salah seorang pejuang dari perhentian Marpuyan yang tadi ikut menikam Belanda. Dia biasa membawa truk. Pemilik kedai itu berkata cepat. Pejuang bawah tanah yang bernama Marif itu tak banyak cakap. Dia melompat ke balik setir. Kemudian menghidupkan mesin. Si bungsu dan kedua temannya melompat pula ke bak belakang. Demikian pula pejuang yang satu lagi, yaitu temannya si Marif. Kemana kita? Marif berkata sambil menjalankan jeep. Arahkan ke Buluh Cina. Tanpa sadar sepenuhnya si bungsu berkata. Jeep itu segera membelok ke kiri. Meninggalkan pemilik kedai dan kedua perempuan itu tegak di pinggir jalan. Katakan kepada mereka, teman mereka mengejar pejuang. Si bungsu berteriak pada pemilik kedai tersebut. Pemilik kedai hanya sempat mengangguk. Hanya selang 3 menit, power wagon yang berisi selusin KNIL dan KL sampai pula di sana. Sudah sampai kalian di kampung He? Seorang letenan bertanya pada gadis yang baru turun itu. Yang masih saja tegak di pinggir jalan. Gadis cantik itu hanya menunduk. Matanya membersitkan kebencian. Dan letenan itu nyengir. Pemilik kedai tegak dengan tegang. Sebab semakin lama tentara Belanda ini berhenti di depan kedainya, bisa bocor pembunuhan yang baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Kalau saja ada di antara mereka yang bermata tajam, maka mereka akan melihat bercak-bercak darah pada kerikil di jalanan. Tapi untunglah hal itu tak kejadian. Sehabis nyengir pada gadis cantik yang telah mereka nodai itu, si letenan bertanya pada pemilik lepau dengan berteriak, "Hei Pak Tua, mau kemana Sergean Rudolf dengan jeepnya itu?"
Mengejar pejuang yang baru saja lewat di sini. Pejuang yang lewat. Ya, ada 3 orang. Para tentara Belanda di atas Power itu saling pandang. Gadverdome. Ayo kejar. Perintah letenan itu mengguntur. Dan Power Wagon itu segera meraung-raung ke kiri dan melaju ke arah buluh Cina. Semoga kalian mampus semua. Gadis cantik yang dinodai Belanda itu menyumpah. Di atas jeep yang dikemudikan oleh pejuang dari perhentian Marpuyan itu tengah terjadi perundingan. Kita cegat mereka di pendakian Pasir Putih. Kata anggota Fisabilillah yang berasal dari buluh Cina dan bernama Bilal. Pejuang ini adalah teman si bungsu dari Pekanbaru yang kena tampar KNIL di Simpang 3 tadi. Kita tembak mereka dengan senapan mereka sendiri. Temannya yang bernama Suman bertanya. Ya, agar mereka rasakan betapa senjata makan tuan. Jawab Bilal. Bagaimana? Kita cegat mereka di mana? Bilal bertanya pada si bungsu. Si bungsu menatap pada mitraliur 12,7 yang tegak di bak belakang jeep. Melihat pelurunya yang berantai panjang. Apakah kalian mempunyai cukup peluru untuk berperang? Si bungsu balik bertanya. Para pejuang itu saling bertukar pandang. Tak begitu banyak. Bilal menjawab jujur. Kalau begitu kita hajar mereka tanpa buang peluru. Si bungsu berkata pasti. Bagaimana caranya? Dan cara mencegat tanpa menghamburkan peluru itu diatur oleh si bungsu. Sementara itu, Power Wagon yang memuat selusin serdadu Belanda itu meraung-raung membelah jalan kecil menuju ke buluh Cina itu. Tiba-tiba di depan mereka, di tengah pendakian, mereka melihat 2 orang sosok tubuh tentara Belanda. Sebab pakaian loreng yang mereka pakai menunjukkan hal itu. Tubuh itu makin didekati makin nyata berlumuran darah. Jahanam. Berhenti. Mereka ternyata telah membunuh serdadu kita. Letenan yang memimpin patroli itu menyumpah. Dia segera mengenali bawahannya itu sebagai serdadu KNIL yang ikut dengan sersan di jeep tersebut. Kulit mereka yang hitam membuktikan bahwa mereka adalah tentara KNIL. Power itu segera dihentikan persis di tengah-tengah pendakian di dekat tubuh kedua serdadu KNIL tersebut. Letenan itu kemudian melompat turun. Ayo, tolong angkat, serunya. 4 orang tentara Belanda lainnya berlompatan turun. Kemudian mengangkat tubuh teman mereka itu. Namun begitu mereka menyentuh tubuh yang tertelungkup itu, tiba-tiba saja kedua mayat tersebut melonjak. Yang pertama menjadi korban adalah seorang kopral. Tubuh yang akan diangkat membalik. Dan sebilah samurai menghajar dadanya. Kontan dadanya belah. Temannya seorang soldat tertegun, dan saat itulah dadanya juga ditembus samurai. Dalam waktu hanya beberapa detik, keduanya rubuh dimakan samurai mayat. Yang akan mereka angkat, mayat. Yang satu lagi, yang ternyata adalah si Bilal, anggota Fisabilillah yang berasal dari buluh Cina itu juga beraksi. Dia adalah seorang pesilat aliran Panmian yang tangguh. Begitu dia merasakan tangan menjamah tubuhnya, dia segera menelentang. Dan kakinya menghujam ke atas. Tumitnya mendarat persis di kerampang sergean yang tadi akan mengangkatnya. Demikian kuatnya tendangan itu. Hingga tubuh sergean itu terangkat sehasta dari tempatnya berpijak. Kemudian terguling. Sergean ini tak sempat menjerit. Hanya wajahnya yang menjadi kelabu tiba-tiba. Gelandutnya pecah dan nyawanya melayang saat itu. Saat berikutnya, tubuh Bilal ini melentik dengan manis lalu berdiri. Dan tendangannya kemudian menghajar seorang soldat teman si sergean yang berniat mengangkat tubuhnya tadi. Tendangan itu agak meleset.
sebab si soldat sempat mundur selangkah. Bilal memburu. Dan kali ini dua buah jari tangan kanannya meluncur ke depan seperti kecepatan seekor ular yang marah. Dan soldat itu tak sempat mengelak lagi. Jurus tusukan dari silat Panmian itu menghujam kedua matanya. Dan seiring dengan pekik kesakitan, kedua matanya terlompat keluar dimakan jari-jari Bilal. Perkelahian di bahagian si Bilal ini berakhir beberapa detik setelah perkelahian di pihak si bungsu berakhir. Sebenarnya tak dapat disebut perkelahian. Sebab dalam suatu perkelahian senantiasa ada lawan, ada yang melawan. Sedangkan dalam peristiwa di pendakian Pasir Putih ini keempat Belanda itu tak ada yang melawan. Katakanlah, mereka sebenarnya tak punya kesempatan untuk melawan sedikit pun. Kejadian ini tak pernah mereka duga. Terlalu cepat kejadiannya bagi mereka. Mereka semua menyangka yang mati tergolek di pendakian itu adalah serdadu KNIL yang tadi ikut dengan jeep itu mengantarkan dua perempuan yang telah mereka kerjakan di perhentian Marpuyan. Tak tahunya di balik pakaian loreng itu ternyata tubuh para ekstremis. Tubuh kaum perusuh dan pemberontak, menurut istilah mereka. Dan inilah jebakan yang diatur oleh si bungsu itu. Yaitu jebakan yang tak mempergunakan peluru sebagai pengganti jebakan yang direncanakan oleh Bilal yang akan mencegat Belanda di pendakian ini dengan menghajar mereka memakai senjata 12,7. Si bungsu menerangkan rencananya itu sambil membukai pakaian KNIL yang tergolek di bak belakang jeep. Kemudian memakainya. Pejuang-pejuang Indonesia lainnya jadi mengerti. Dan yang berminat ikut bersama si bungsu untuk pura-pura jadi mayat adalah Bilal. Dia disebut dengan panggilan Bilal adalah karena sehari-harinya di Buluh Cina tugasnya adalah memang jadi muazin dan imam di masjid. Nama aslinya jarang orang yang tahu. Sebab sejak kecil, sejak pandai mengaji, dia telah jadi muazin di kampungnya. Dan nama Bilal melekat pada dirinya. Dia memang pesilat yang tangguh. Di Buluh Cina ada puluhan muridnya yang menjadi pendekar yang disegani orang. Dan si bungsu menyetujui pendakian Pasir Putih itu sebagai tempat memasang jebakan. Pendakian itu cukup tinggi. Di bawahnya mereka melalui sebuah sungai dangkal yang melintang di jalan. Dasar sungai itu berpasir sangat putih dan airnya sangat jernih. Di kiri kanannya terdapat tebing yang berhutan dan bersemak lebat. Kita turun di sini, dan antarkan jeep ini ke balik pendakian. Si bungsu berkata sambil melompat turun. Bilal dan kedua pejuang lainnya juga menghambur turun. Jeep itu terus ke puncak pendakian. Kemudian lenyap dari pandangan. Tak lama kemudian sopirnya muncul. Si bungsu dengan cepat menyuruh pejuang itu bersembunyi di tebing kiri dan kanan tebing tersebut. "Engkau menunggu di jeep," dia berkata pada Suman. Suman jadi kaget. Kenapa harus di sana? Rencana ini belum tentu berhasil seluruhnya. Kalau kami gagal, maka engkau menjadi harapan terakhir untuk menyudahi mereka dengan mitraliur itu. Tapi, mereka bukan orang bodoh Suman. Mungkin saja kami segera mereka kenali. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kami akan jadi korban sia-sia. Kalau mereka mengenali kami dan mereka justru tak berhenti, mereka tentu akan melindas tubuh kami dengan truk itu. Yang bersembunyi di tebing itu takkan ada artinya. Nah, bila hal ini terjadi, maka komando kami serahkan padamu. Bila truk itu ternyata sampai ke puncak pendakian itu berarti aku dan Bilal sudah jadi mayat dilindasnya. Engkau sambut mereka dengan mitraliurmu. Suman dan yang lainnya segera jadi mengerti. Tanpa banyak tanya lagi Suman yang sama-sama datang dari Pekanbaru itu segera berlari ke jeep di balik pendakian itu.
Namun ternyata Belanda-Belanda itu memakan umpan yang dipasang si bungsu. Mereka berhenti dan berniat mengangkat mayat teman-temannya. Dan disitulah kesalahan mereka. Begitu keempat serdadu Belanda itu selesai dalam waktu yang tak sampai 10 hitungan, dari tebing yang berhutan di pinggir truk melompat kedua pejuang lainnya ke atas truk. Dan sebelum para Belanda itu menyadari apa yang terjadi, mereka telah dimakan oleh tikaman pejuang-pejuang itu. Bilal sendiri segera melompat ke atas truk tersebut dan kaki serta tangannya bekerja pula. Akan halnya si bungsu segera berhadapan dengan letenan yang memimpin patroli itu. Letenan itu bukan main marahnya mendapatkan kenyataan tersebut. Dia mencabut pistolnya. Si bungsu masih membiarkan. Samurainya yang berdarah sudah disisipkan ke dalam sarungnya. Dan kini samurai itu dia pegang dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya tergantung lemas. Pistol letenat itu keluar dari sarungnya. Kemudian terangkat tinggi. Si bungsu masih membiarkan. Jarak tegak mereka hanya 2 depa. Letenat itu berteriak, "Gatverdum! Kubunuh kowe monyet!" Dan telunjuknya menarik pelatuk pistol tersebut. Dan saat itulah si bungsu bergerak. Tangan kanannya yang tergantung lemas bergerak seperti kilat. Mencabut samurai dan melangkah selangkah ke depan. Kemudian samurainya menyilang dari kiri atas ke kanan bawah. Yang dia babat pertama adalah tangan kanan letenat yang memegang pistol itu. Sedetik sebelum pistol meledak, tangan letenan itu putus hingga sikunya. Letenan itu belum sempat memekik, sabetan samurai yang kedua menyusul pula. Membabat dadanya dari kiri mendatar ke kanan. Dadanya belah persis di pertengahan kantong. Ada beberapa lembar uang dan beberapa lembar foto cabul dalam kedua kantong baju letenan itu dan semuanya terpotong 2 bersama dadanya. Dan letenan itu memang tak pernah sempat menjerit di akhir hayatnya ini. Demikian cepatnya samurai si bungsu. Akan halnya di atas truk itu, perkelahian lebih banyak menguntungkan pihak pejuang. Mereka memang pesilat-pesilat yang telah masak seperti halnya Bilal. Maka perkelahian dalam truk dengan jarak dekat itu memang merupakan makanan empuk bagi mereka. Sementara di pihak Belanda yang umumnya hanya mahir mempergunakan bedil panjang, dihadapkan pada situasi yang hampir-hampir bergumul ini jadi kalang kabut. Maka tak heran beberapa orang lalu berusaha untuk terjun ke bawah agar bisa memanfaatkan bedil di tangan mereka. Dan yang punya kesempatan untuk berbuat itu hanya kopral yang jadi sopir. Semula dia ingin terjun ke bawah dan naik ke bak belakang ikut dalam perkelahian itu. Tetapi otaknya memang cerdas. Daripada susah-susah turun, bukankah lebih baik menembak dari sini, pikirnya. Power wagon yang dipergunakan itu adalah truk perang yang terbuka. Di bahagian belakang ada kursi kayu yang dipakukan pada dinding kiri kanannya. Pada kursi kayu yang dicat hitam inilah Belanda itu duduk berbaris. Sopir itu mengambil stegunnya. Kemudian tegak di tempat duduk. Dan suatu saat stegunnya menyala. Yang jadi korban adalah pejuang dari Marpuyan yang menyopiri jeep Belanda tersebut. Tengkuk dan kepalanya dimakan 4 peluru. Kontan tubuhnya tercampak ke bawah. Kemudian suara stennya berhenti. Dia menanti kesempatan lain untuk bisa menembak. Sebab dalam truk itu tengah terjadi pergumulan. Salah-salah dia bisa membunuh teman sendiri. Kini Bilal tegak membelakanginya tanpa ada penghalang. Stegunnya terangkat. Saat itu pula perkelahian antara si bungsu dengan letenan itu berakhir. Dia mendengar suara stengun yang tadi menyudahi nyawa pejuang dari Marpuyan yang jadi sopir tadi. Si bungsu berbalik. Dan melihat sopir berpangkat itu membidikkan stennya.
Dalam waktu yang sangat singkat, perkelahian dengan serdadu Jepang membayang di kepalanya. Betapa suatu subuh dia dan Datuk Penghulu mencegat truk berisi tentara Jepang setelah kematian istri dan anak Datuk Penghulu. Keadaannya persis seperti sekarang. Saat itu seorang perwira tengah membidikkan pistolnya dari tempat duduk depan ke arah tengkuk Datuk Penghulu yang berada di depan truk berkelahi dengan tentara Jepang. Si bungsu waktu itu berada di belakang truk. Dan untuk menolong Datuk Penghulu, samurainya dia lemparkan dengan perhitungan yang cermat. Samurai itu meluncur, menembus kaca pemisah antara ruang belakang dengan ruang depan truk. Kemudian menancap di tengkuk perwira Jepang itu. Dan kini, di pendakian pasir putih menjelang buluh Cina ini, tindakan itu pula lah yang diambil si bungsu. Bedanya yang dulu dan yang sekarang adalah dalam soal letak. Dulu lawannya Jepang. Kini Belanda. Dahulu dia berada di belakang. Kini di depan. Dahulu dia harus melemparkan samurainya dengan tenaga ganda. Sebab harus menembus kaca tebal pemisah ruang belakang dengan ruang depan. Kini hal itu tak perlu. Sebab kopral yang memakai stand ini berdiri. Dan sebahagian badannya ke atas terbuka pula melewati batas kaca power yang terbuka itu. Samurai si bungsu meluncur seperti anak panah. Dan menancap di bawah belikat kiri kopral itu. Namun standnya meledak juga. Hanya yang kena bukanlah Bilal, tapi nyasar entah kemana. Tubuh kopral itu terjungkal dan mati. Di bahagian belakang truk itu, ketiga pejuang tersebut telah membunuh 2 serdadu Belanda. Berarti dengan yang dibunuh si bungsu dan Bilal, ditambah dengan sopir power itu, mereka telah berhasil membunuh 7 orang Belanda tanpa sebutir peluru pun. 2 orang lagi berhasil turun melompat dari truk. Mereka memburu ke depan. Dan di depan truk mereka menemui si bungsu tanpa senjata. Anjing. Mati kowe. Bentak mereka sambil serentak menembak. Nyawa si bungsu di ujung tanduk. Dia tak bersamurai. Dan itu sama dengan bertelanjang. Satu-satunya harapan baginya adalah gerak lompat tupai. Dia bergulingan. Namun terlambat. Serentetan tembakan stand menghajar tubuhnya. Dia jatuh bergulingan ke tanah. Tapi bukan dengan jurus lompat tupai itu. Dia bergulingan karena dihantam peluru. Mati kowe. Kedua Belanda itu serentak berseru dan menembak lagi. Namun tembakannya terdengar kalah keras dengan tembakan yang tiba-tiba datang dari puncak pendakian. Serentetan tembakan mitraliur terdengar merobek rimba di pasir putih itu. Dan kedua tentara Belanda itu seperti dilanda badai. Terdongak-dongak. Terpental-pental. Di puncak pendakian berdiri Suman dengan 12,7 di tangannya. Dengan demikian 10 orang Belanda telah mati. Sisanya yang 3 orang tiba-tiba mengangkat tangan. Maaf, ampun tuan. Kami menyerah. Seorang KNIL berkata dalam bahasa Indonesia. Sementara 2 tentara Belanda aslinya lainnya tegak dengan menggigil. Namun dari puncak pendakian 12,7 si Suman tak memberi keampunan. Mitraliur menyalak lagi. Dan ketiga Belanda yang menyerah itu terpental-pental. Menjerit dan rubuh. Suman. Bilal berteriak. Namun teriakannya percuma. Mitraliur di tangan Suman menyalak lagi. Mengikat ketiga tubuh tentara Belanda itu. Dia baru berhenti ketika merasa puas. Kemudian mencampakkan 12,7-nya lalu berlari bersama yang lain ke tubuh si bungsu. 3 peluru menghajar bahu, lengan dan perutnya. Nafasnya memburu. Darah membasahi tubuhnya. Bungsu. Teriak Suman tertahan. Anak muda itu membuka mata.
Merasakan linu dan sakit yang bukan main di 3 bahagian tubuhnya. Bagaimana yang lain? Tanyanya perlahan sekali. Kami selamat semua bungsu. Bilal menjawab. Si bungsu menelan ludah. Bibirnya pucat dan retak-retak. Kulihat Marif kena tembak. Si bungsu menyanggah keterangan Bilal. Mereka jadi tertunduk. Bagaimana dia? Ya, dia meninggal. Bilal berkata perlahan. Si bungsu menatap keliling. Menatap teman-temannya itu. Dia melihat wajah pejuang-pejuang yang tangguh. Yang rela berkorban untuk negaranya. Dan tiba-tiba dia jadi terharu. Terharu karena tak bisa membantu mereka lebih banyak. Saya bangga, kalian pejuang yang militan. Sayang saya harus pergi jauh, sampai di sini janjian saya. Katanya. Dan air mata meleleh di sudut matanya. Suman, Bilal dan seorang pejuang dari Marpuyan lainnya, yang bernama Lias terdiam. Mari kita terus ke Buluh Cina. Bilal berkata sambil mengangkat tubuh si bungsu. Namun anak muda ini menggeleng. Pak, barangkali nyawa saya tak bisa bertahan ke kampung Bapak. Jangan potong dulu pembicaraan saya. Kalau saya mati, ambil cincin ini, kirimkanlah ke Bukit Tinggi. Pada seorang gadis bernama Salma, katakan saya telah mati, hanya dia tempat saya berkabar berita. Tak ada yang lain. Semua keluarga saya telah punah. Dialah yang telah mengobati saya dari sakit, dari resah dan rindu. Dia terhenti. Nafasnya memburu. Dan dari mulutnya darah mengalir. Nampaknya dia memang tak lagi bisa tertolong. Ada bahagian dalam dari tubuhnya yang terkena parah. Hingga darah tak saja keluar lewat luka, tapi juga keluar lewat mulut. Saya sedih karena dendam keluarga saya belum saya balaskan sebelum saya mati. Saya rasa Lias harus pulang ke Marpuyan. Pulang segera dengan jalan kaki. Sampaikan pada penduduk untuk siang ini juga menghilangkan jejak kedua mobil ini. Jangan ada Belanda yang tahu bahwa kedua kendaraan ini telah kemari. Kalau mereka tahu, maka penduduk Marpuyan dan Buluh Cina akan mereka bunuh semua. Pulanglah, dan hilangkan jejak mobil ini. Mungkin dihapus dengan menyapu pakai daun kelapa, atau dengan cangkul. Pokoknya tak ada jejak dari Marpuyan sampai kemari. Kalau Belanda datang bertanya ke Marpuyan, katakan saja bahwa setelah mereka menurunkan gadis dan ibunya itu, mereka meneruskan perjalanan ke Taratak Buluh. Mungkin terus ke Teluk Kuantan. Katakan saja begitu, dan mayat-mayat yang ada ini, termasuk kendaraannya, menjadi tanggung jawab Suman dan Bilal untuk menghilangkannya. Dia terhenti lagi. Ketika akan bicara, dia muntah darah. Dan jatuh terkulai. Dengan terkejut Bilal mendengarkan detak dadanya. Kemudian membuka matanya yang terpejam. Teman-teman menanti dengan tegang. Dia masih bernyawa. Kita harus menyelamatkan nyawanya. Sekarang tugas kita bagi. Lias pulanglah ke Marpuyan. Turutkan petunjuk si bungsu tadi. Saya akan memakai jeep itu, semua senjata akan saya bawa ke Buluh Cina bersama si bungsu. Chip ini akan saya benamkan dalam batang kampar. Bersambung ke episode 34.